Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Saya ke Mas Adi. Mas Adi itu seperti tadi kata Pak Viva Yoga, ada Pak Ganjar, Pak Erick Thohir duduk paling depan, deketan, di sampingnya ada Pak Pratikno dan Pak Presiden. Ini sekadar tanda-tanda alam atau by design mau pesan ke publik bahwa ini PAN kemungkinan besar kita dukung Pak Ganjar dan Pak Erick, pasangan. Ya, kalau melihat panggung depannya ini seakan-akan tidak by design. PAN itu ingin menjelaskan kepada publik bahwa begitu banyak nominator capres yang sempat disinggung beberapa waktu yang lalu. Ada Pak Erick, ada Ganjar Pranowo, bahkan kalau tidak salah ada nama Pak Erlangga Hartarto di situ. Tentu selain Pak Zulhas ya. Jadi ini yang disebut dengan momen di mana dalam Rakornasnya PAN memunculkan nama-nama. Tapi kan publik melihat bahwa ini juga by design, Christian. Kenapa by design? Satu sisi sepertinya PAN ini cukup pandai membaca suasana hatinya Jokowi, bahwa di hati terdalam Jokowi itu sebenarnya cukup berharap yang akan diusung maju sebagai kandidat capres adalah Ganjar Pranowo. Tanda-tanda Jokowi mengendorsement dan mendukung Ganjar itu kan sebenarnya sejak lama. Sementara pada saat yang bersamaan, PAN ini kan seakan-akan ingin memberikan sodoran proposal kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi setuju dengan Ganjar Pranowo, maka sangat mungkin PAN itu akan mengusung Erick Thohir untuk dijadikan sebagai pendamping di Pilpres di 2024. Karena kita tahu bahwa belakangan ini Erick Thohir itu cukup lengket dengan PAN. Bahkan dalam sambutannya Pak Zulhas itu menyebut Erick dengan saudaraku yang secara perlahan sudah mulai dibirikan, sudah mulai dipankan lah kira-kira begitu. Itulah yang saya sebut bahwa dinamika di KIB ini akan menarik. Titik temunya sepertinya pada nama Ganjar Pranowo sebagai capres. Saya kira Golkar, saya kira P3 dan bahkan PAN tidak ada persoalan apapun kalau Ganjar yang akan diusung. Oleh karena itu, maka partai-partai yang di KIB ini sangat memungkinkan bahwa proposal yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo adalah salah satunya Erick Thohir, mungkin juga akan muncul dari calon yang diusung oleh misalnya P3, dan yang paling penting ya Golkar juga akan mengusung nama Pak Erlangga Hartarto. Jadi bagi saya, Rakornas ini adalah semacam pengumuman secara terbuka bahwa kandidat capres dan cawapres yang diinginkan oleh PAN adalah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Thohir, bukan dengan yang lainnya. Itulah pesan-pesan politik Bang Viva Yoga dan PAN yang melakukan rakornas selama 2 hari ini. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ini sudah terang benderang, Christian ya. Satu sisi Jokowi memang sangat terlihat begitu happy kalau Ganjar Pranowo yang diusung oleh PAN, dan PAN juga ingin memberikan sinyal kuat kepada Jokowi bahwa siapapun PAN itu pilihan sangat... Pak Jokowi. Betul, betul. Nah, yang dimaksud dengan Panglima Tinggi itu sebenarnya adalah Pak Jokowi. Nah, itu yang baru mau saya tanya. Baru itu yang mau saya tanya, Mas Adi. Kalau menurut Mas Adi kan Panglima tertinggi yang dimaksud dengan dari pidato Pak Ketum PAN itu adalah siapa? Mungkin kalau menurut Mas Adi kan tadi sudah disebutkan ya, kita mungkin menangkapnya Pak itu Pak Jokowi maksudnya. Kalau dari Pak Viva Yoga, ini kira-kira siapa? Kalau Panglima perangnya adalah Ketua Umum PAN, Panglima tertingginya siapa ya Pak Viva? Ya, Christian, ya berpolitik itu harus menggembirakan dan mencerdaskan gitu. Jadi kemarin Bang Zulkifli Hasan memberikan suasana Rakornas itu dalam kondisi yang menggembirakan, mencerdaskan, dan semuanya happy. Intinya bahwa PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Golkar dan P3, PAN akan tetap bersama KIB di dalam memutuskan pasangan calon di Pilpres 2024 secara bersama-sama, dan PAN akan melanjutkan proses-proses perubahan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang. Perubahan-perubahannya begitu signifikan untuk dilanjutkan kembali dalam waktu 10 tahun, karena KIB sudah memutuskan platform dan program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Maka KIB di dalam Pilpres ini harus menang agar dapat menjalankan program-program perubahan untuk 10 tahun pemerintahan ke depan. Itu sudah dirancang. Jadi di KIB ini sangat liquid, sangat cair karena ada kesamaan cita-cita dan kesamaan platform. Makanya Golkar, P3 dan Golkar
dan PAN ini kan selalu rukun, tidak ada masalah gitu, Christian. Tidak ada, Mas Adi, tidak ada masalah karena belum sampai ke satu sudah ada calon presidennya sebenarnya itu sebagian besar menyebut, mungkin Anda juga meyakini bahwa itu adalah Ganjar Pranowo sebagai calon yang bakal kuat calon kuat yang bakal diusung oleh KIB, atau ada hal lain yang membuat ini KIB ini relatif solid dibanding dengan dua koalisi yang lain, ada koalisi perubahan dan juga koalisi kebangkitan Indonesia Raya? Ya, saya kira KIB ini tidak akan terjadi kegaduhan dengan catatan dua hal. Pertama, iman politik ketiga partai ini tetap sami'na wa ta'na. Sebagai partai politik yang tegak lurus berada di koalisinya Jokowi. Yang kedua, tetap menjadikan Jokowi sebagai panglima utama dalam memutuskan soal kebijakan politik dalam Pilpres. KIB beberapa waktu yang lalu ketika mendeklarasikan sebagai poros perubahan politik, mereka mengatakan segala sesuatu yang terkait dengan pencapresan itu pastinya akan dikomunikasikan dengan Jokowi. Dua variabel ini, Christian, menurut saya sekeras apapun nantinya dinamika politik di internal di KIB, entah itu Ganjar berpasangan dengan Erik, berpasangan dengan Erlangga Hartarto, ataupun dengan siapapun, pastinya dibicarakan secara baik-baik. Tentu inilah yang kemudian menjadi lem perekat utama kenapa koalisi Indonesia Bersatu ini sampai sekarang terlihat ya adem ayem dan tidak ada dinamika apapun yang sepertinya relatifly tidak terlampau signifikan yang dapat mengganggu stabilitas koalisi. Kuncinya di situ. Tapi poin saya adalah Rakornas hari ini yang dilakukan oleh PAN dari kemarin menunjukkan PAN tanpa tedeng aling-aling menyatakan selera politiknya untuk 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Itu proposal yang disodorkan kepada Jokowi dan proposal yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tinggal tergantung bagaimana nanti respon Golkar, bagaimana respon P3 yang juga berada di KIB. Tapi yang jelas semua proposal ini akan ditawarkan di meja masing-masing. Terutama soal siapa kira-kira yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo untuk bisa maju di 2024. Saya kira sesimpel itu saja, Mbak Pristia. Kalau narasi Mas Adi ini sudah hampir 90% nih, Pak Ganjar Pranowo tinggal cari wakilnya, kira-kira kemudian juga tergantung pada PAN berkomunikasi politik dengan anggota koalisi yang lain. Kira-kira sudah mulai sekental itu kalau kita menyebut bahwa koalisi hari-hari ini masih cair. Usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hari ini. Dia obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.